Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aminah. Saya seorang mahasiswa semester 5 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas 11 April Sumedang. Ini saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam administrasi negara, mata kuliah Ekologi Administrasi Negara. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi sistem ekologi administrasi negara. Yang pertama, faktor keadaan penduduk. Kedua, faktor struktur sosial. Ketiga, faktor sistem ekonomi. Keempat, faktor ideologi. Kelima, faktor sistem politik. Yang kesatu, keadaan penduduk. Penduduk ialah sekelompok orang yang menempati suatu wilayah dalam waktu tertentu. Dalam faktor keadaan penduduk ini terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, fertilasi. Fertilasi bisa dikatakan sebagai kelahiran, yang artinya menunjukkan angka kelahiran yang sesungguhnya. Kelahiran terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kelahiran hidup dan kelahiran mati. Kelahiran hidup adalah kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya dalam kandungan, dan bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dan kelahiran mati ialah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ada faktor penunjang tingkat kelahiran. Yang kesatu, pernikahan usia muda, khususnya masyarakat pedesaan luar. Yang kedua, besarnya angka kematian bayi karena banyak bayi yang meninggal mendorong orang tua memiliki anak banyak. Yang ketiga, tumpuan pada hari tua. Jika orang tua sudah lanjut usia, maka anak akan menjadi harapan orang tua yang harus mempengaruhi segala kebutuhan orang tua. Selanjutnya, ada beberapa faktor penghambat tingkat kelahiran, yaitu adanya kesadaran mengenai pentingnya hal-hal berikut. Yang kesatu, keluarga berencana, atau bisa disebut di masyarakat dengan singkatnya itu KB. Kesadaran masyarakat untuk menjaga kehamilan demi peningkatan taraf hidup dan kemajuan pendidikan. Yang kedua, undang-undang perkawinan. Dalam hal ini ada batasan usia ketika akan melangsungkan perkawinan. Misalkan perempuan boleh menikah ketika usia 17 tahun ke atas, sedangkan laki-laki berusia 20 tahun ke atas. Ketiga, penundaan usia pernikahan dengan alasan sekolah atau belum bekerja. Para remaja mampu menunda usia pernikahan. Selanjutnya, poin yang kedua, mortalitas. Mortalitas bisa diartikan sebagai kematian. Kematian ialah yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Faktor penyebab kematian antara lain: yang kesatu, sarana kesehatan yang belum memadai. Yang kedua, tingkat kesehatan masyarakat yang masih rendah. Yang ketiga, kurangnya gizi makanan sebagian besar penduduk, contohnya di tempat segi ekonomi ke tempat pencemaran lingkungan. Yang kelima, kecelakaan lalu lintas, contohnya seorang pengendara bermotor melintas ketika hujan, otomatis kalau hujan jalanan pasti licin, dan ketika itu jika pengendara bermotor tidak hati-hati akan menimbulkan kecelakaan dikarenakan jalanan licin. Yang keenam, peperangan. Yang ketujuh, bencana alam dan wabah penyakit. Adapun faktor-faktor pengendalian kematian atau penghambatan antara lain: 1. Meningkatnya kesehatan. Yang kedua, tingginya tingkat kesehatan masyarakat. Yang ketiga, makanan yang cukup bergizi ke tempat lingkungan yang bersih dan teratur. Baik, selanjutnya poin ketiga, migrasi.
Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya dengan tujuan menetap, yaitu berada di daerah baru secara terus-menerus, minimal 6 bulan. Jika kurang dari 6 bulan, perpindahan penduduk tersebut disebut mobilitas sirkuler. Alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya migrasi yaitu ke-1, ekonomi, yaitu memperbaiki hidup. Kedua, politik, yaitu adanya tekanan-tekanan di tempat tinggal atau karena perbedaan ideologi. Ketiga, sosial, yaitu adanya tekanan-tekanan dari tetangganya. Dan keempat, agama, yaitu tidak ada kebebasan dalam menganut agama sesuai dengan kepercayaannya. Kelima, kepadatan penduduk. Keenam, keadaan geografis lainnya. Ketujuh, melanjutkan pendidikan, berpetualangan, dan sebagainya. Migrasi dibedakan menjadi dua yaitu migrasi antar negara dan migrasi dalam negeri. Migrasi antar negara dibedakan menjadi 3 yaitu yang ke-1, imigrasi, yaitu masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lainnya. Misalnya penduduk Maroko pindah ke Indonesia. Kedua, emigrasi, yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lainnya. Misalnya penduduk Indonesia pindah ke Uzbekistan. Ketiga, remigrasi, yaitu kembalinya penduduk dari negara lain ke negara asal. Migrasi dalam negeri adalah perpindahan penduduk dari suatu pulau yang padat penduduknya ke pulau atau provinsi yang jarang penduduknya. Kedua, urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari yang desa ke kota dengan tujuan mencari perbaikan hidup. Poin yang keempat, informasi penduduk. Informasi kependudukan dapat diperoleh melalui kegiatan sensus, registrasi penduduk, dan survei kependudukan. Suatu sensus penduduk ialah proses pengumpulan, pengolahan, dan publikasi data kependudukan yang ada di suatu negara dalam periode jangka waktu tertentu. Di Indonesia, kegiatan ini dilakukan dalam periode 10 tahun. Sensus pertama dilakukan pada tahun 1961. Sensus penduduk yang dilakukan terdiri dari dua jenis, yaitu suatu sensus de jure, yang artinya pemecahan yang hanya dikenakan kepada mereka yang tinggal di wilayah bersangkutan. 2. Sensus de facto, artinya pemecahan yang dikenakan kepada penduduk yang ada di suatu daerah ketika dilakukan sensus penduduk. Kedua, registrasi penduduk, yaitu proses pengumpulan keterangan mengenai peristiwa kependudukan harian. Ketiga, survei adalah pencacahan jumlah penduduk dengan mengambil contoh daerah tertentu dengan jumlah penduduk yang mewakili. Poin yang kelima, kualitas penduduk. Beberapa parameter yang dijadikan acuan untuk menentukan kualitas penduduk yaitu sebagai berikut. 1. Pendidikan menggambarkan kemampuan penduduk untuk menyerap dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. 2. Tingkat kesehatan yang dapat dilihat dari tingkatnya angka kematian bayi dan tingginya angka harapan hidup. Tinggi rendah kematian bayi mempengaruhi tingkat kesehatan, antara lain kurang terpenuhinya kebutuhan vitamin dan gizi terbatas, kesediaan benda-benda medis dan farmasi, sanitasi lingkungan yang buruk, dan rendahnya tingkat pendapatan.
Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan memperbaiki tingkat kesehatan penduduk antara lain memperbaiki lingkungan yang buruk, program perbaikan gizi, menambahkan fasilitas pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, dan mengadakan penyeluruhan kesehatan kepada masyarakat secara intensif. 3. Tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan suatu daerah dapat dilihat dari pendapatan per kapitalnya. Pendapatan per kapital adalah penghasilan rata-rata untuk setiap penduduk dalam suatu tahun yang ada dalam suatu daerah. Kedua, struktur sosial. Struktur sosial terbagi menjadi 5 poin. Yang ke-1 partai politik, yang kedua sekte agama, yang ketiga keluarga atau suku. Struktur sosial. Struktur sosial dan kelas sosial yaitu bentuk kelompok dalam masyarakat seperti keluarga, sekte agama, partai politik, koperasi, atau kelas sosial. Pengaruh penghimpunan terhadap administrasi negara sangat kuat, sehingga administrasi negara tersebut bersifat asosional. Sifat asosiasi dari administrasi negara itu akan paralel dengan sifat asosiasional administrasi negara. Asosiasi yang dibentuk ini kadang-kadang dianggap sebagai penyokong dan media untuk menyampaikan maksud dan rencana pemerintah kepada anggota perhimpunan. 3. Sistem ekonomi. Kehidupan ekonomi adalah tingkat produktivitas penduduk yang tinggi karena pengaturan institusional yang rapi yang mendorong seseorang untuk bekerja. Pengaruh langsung. 1. Konsep komoditi ialah tenaga kerja dianggap sebagai komoditas barang dagangan yang harganya berupa gaji atau upah. Tidak hanya para pekerja pabrik atau buruh swasta, tetapi juga pegawai pemerintah. Mulai dari kepala biro sampai ke pesuruh dianggap sebagai pihak-pihak yang menjual tenaganya. 2. Konsep kebebasan. Memilih dalam administrasi negara, pegawai menjual jasa-jasanya untuk mendapatkan pembayaran terbaik. Apabila ingin dapat mencari posisi yang lebih baik, ia akan pindah ke jabatan atau dinas lain. Sebaiknya apabila kepala jabatan atau dinas menganggap bahwa seorang pegawai tidak diperlukan lagi atau hasil kerja seorang pegawai tidak memadai lagi dengan gaji yang dibayarkan tiap bulan, ia dapat memberhentikan pegawai tersebut. Pengaruh tidak langsung. Ekonomi yang semakin berkembang dengan titik berat kegiatan pada industri perdagangan dan jasa-jasa memerlukan pengetahuan dan campur tangan administrasi negara terbagi menjadi 1, yaitu kemajuan ekonomi. Yang keempat, ideologi negara. Ideologi merupakan pandangan, keyakinan atau kepercayaan. Adapun administrasi negara merupakan pelaksana kebijakan publik. Pada dasarnya, ideologi tercermin dalam administrasi negara. Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Semua agama dinaungi oleh Departemen Agama yang dilengkapi dengan seperangkat administrasi negara. Hal ini mencerminkan sila ketuhanan Yang Maha Esa. Ideologi terbagi menjadi 2 bagian. Yang ke-1, kebijakan, kedua, sendi-sendi kehidupan berbangsa dan beragama. Kelima, sistem politik. Sistem politik terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kebijakan, kedua, perlengkapan administrasi negara. Sistem politik
Ahli-ahli politik atau ilmuwan politik memusatkan perhatian pada demokrasi dan totalitarisme. Ada kesamaan paham antara validitas Socrates bahwa administrasi negara disubordinasikan kepada penguasa politik. Baik, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.